kembali lagi di channel Balai Tuanku Kreatif. Jadi sore ini kita berada di perumahan Wonogiri. Jadi ada yang bertanya ini, Bang, kira-kira kalau mau investasi itu enaknya di mana gitu? Asetnya apa yang menguntungkan? Itu kira-kira bagaimana? Oke ya, kita bahas ya. Pada prinsipnya sebenarnya kalau aset, ngomong-ngomong masalah aset, itu kan ada dua modelnya. Yang pertama aset yang tangible, kemudian yang kedua aset yang intangible. Apa itu aset yang tangible? Yang tangible artinya aset yang bisa dilihat. Jadi contohnya ada tanah, ada rumah, ada misalnya mobil yang itu dipakai untuk direntalkan. Kalau yang kedua intangible itu yang nggak bisa dilihat, misalnya branding, ada brand misalnya merek Nike atau Adidas yang bersifat nggak bisa mungkin dipegang, tapi itu berbentuk aset. Jadi ketika ada logo Nike di situ, harganya melambung. Kemudian kalau dilihat dari bentuknya, aset itu terbagi menjadi dua juga. Jadi ada yang modelnya cash flow, kemudian ada juga yang capital gain. Jadi kalau misalnya cash flow itu adalah berbentuk aset yang sapi perah. Nah, bagaimana maksudnya sapi perah? Jadi kita mengambil susunya saja, sapinya tidak kita jual. Contoh misalnya kita memiliki rumah itu tidak kita jualkan, tapi kita sewakan. Nah, itu menjadi aset yang cash flow. Jadi memberikan kita pemasukan setiap bulan atau setiap tahunnya tanpa kita harus menjual aset tersebut. Itu ya. Kalau yang kedua yaitu capital gain, artinya aset itu meningkat ketika kita jual. Jadi misal rumah, awalnya kita membeli rumah itu atau membeli tanahnya dengan harga yang lumayan rendah, kemudian kita jual dengan harganya 2-3 kali lipat dari harga pada saat kita membeli rumah atau tanah tersebut. Makanya capital gain maupun cash flow ini sebenarnya sama-sama menguntungkan. Terus apa kira-kira yang bisa membuat antara cash flow maupun capital gain itu ada? Itu di tanah atau rumah. Jadi sahabat-sahabat misalnya ada punya modal sedikit, bisa ditanam di beli tanah atau rumah, kemudian bisa dikontrakkan. Nah, selang berapa tahun, 2-3 tahun, bahkan 5-10 tahun, harganya otomatis juga meningkat. Jadi tidak mengalami inflasi sama sekali. Itu akan sangat menguntungkan. Salah satunya perumahan kita, perumahan Wonogiri ini. Nah, di harga tahun kemarin saja itu hanya 140 juta, dan sekarang tahun 2020 harganya sudah 150 juta. Padahal kita masih proses pembangunan dan masih banyak yang belum dibangun, tapi harganya sudah meningkat. Bisa dibayangkan tahun depan